Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mas Ruday untuk lihat progres pembangunannya Park Serpong. Kali ini kita berada di jalan boulevardnya Park Serpong ya teman-teman. Di sebelah kanan ini sepertinya akan ada klaster baru ya. Jadi mungkin konsepnya sekarang rumah contohnya berada di area klasternya langsung ya, nggak di area marketing gallery lagi nih. Lalu di sini ada jalan yang masih belum tersambung hingga ke Park Hills, tetapi kelihatannya udah pasti fix ya, dibelokkan ke kiri dulu, yang dibuat satu sisi jalan aja dulu ya. Kita belok ke kanan, di sini jalan Waterfront Drive dan akan ketemu satu klaster tahap 1 dan tahap 2 tipe XYZ Livin, yaitu XYZ Cove ya. Yang cukup highlight di XYZ Cove ini infonya dari beberapa viewer atau subscriber saya udah dapat undangan serah terima per tanggal 5 Mei kemarin ya, untuk serah terima di akhir bulan Mei ini. Nah, ini ada XYZ Cove 7, XYZ Cove 5 dan XYZ Cove 3. Yang kemarin saya baru dapat info dari warga XYZ Cove 3 dan XYZ Cove South Boulevard ya, yang ada di paling pinggir jalanannya ya, yang hook. Jadi mungkin untuk teman-teman ada sedikit harapan yang menggembirakan buat teman-teman customer tahap 2 yang ada di klaster ini ya, tipe X3 dan X5 yang udah menanti cukup panjang. Memang due date-nya untuk klaster ini yang tahap 2-nya di bulan-bulan Mei sampai Juni ini ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum dapat undangan serah terima, yang masih bertanya-tanya diundangnya emang lewat apa sih Mas Ruday? Undangannya itu berupa email dari developer dan juga WhatsApp ya. Nah, nanti untuk undangannya itu bisa teman-teman satu kali reschedule, tinggal klik aja linknya dan pilih tanggal yang tersedianya. Setahu saya kalau nggak ada yang tersedia yang teman-teman pengen, bisa via email ke PSAS. Tapi saran saya kalau udah dapat undangan serah terima, alangkah lebih baiknya langsung diikutin aja prosedurnya biar nggak nunggu-nunggu lagi, dan juga teman-teman bisa langsung tanda tangan berita acara serah terima dan cek-cek defect mungkin ya, biar unitnya bisa segera dihuni gitu teman-teman. Nah, nanti saat teman-teman serah terima di CXC atau Customer Experience Center Marketing Gallery, itu nggak sama sekali dipungut biaya ya. Jadi nggak ada biaya apa-apaan lagi, teman-teman cukup bawa undangan. Kalau beda dengan nama yang tertera harus menggunakan surat kuasa ya. Contoh, misal atas nama orang tua gitu rumahnya. Nah, teman-teman harus bikinin surat kuasa biar nanti pas serah terima prosesnya berjalan dengan lancar teman-teman. Atau teman-teman pengen diwakilin sama salesnya yang kemarin ngebantuin, juga harus bikin surat kuasa. Begitu teman-teman. Lalu di sebelah sini ada Cendana Prive Extension juga ya, yang infonya udah dapat undangan serah terima juga untuk akhir bulan ini. Jadi rata-rata yang tahap 2 udah mulai serah terima ya. Kemarin kan start dari klaster Cendana Botanic Breeze tipe X5 tuh. Udah duluan mereka serah terimanya ya, dari beberapa bulan lalu. Lalu sekarang menyusul XYZ Cove dan Cendana Prive. Mungkin klaster lainnya menyusul juga ya. Nah, kita bahas lagi proses serah terimanya saat teman-teman udah datang ke marketing gallery. Teman-teman diminta tuh barcode undangannya dan juga nanti dijelasin apa aja yang akan teman-teman dapetin, kayak contoh kunci dari semua pintu itu 3 rangkap ya. Pintu depan, pintu belakang, kamar utama, kamar anak 1, kamar anak 2 gitu-gitu ya. Itu 3 rangkap semua teman-teman.
harap pastiin semuanya lengkap. Terus juga nanti teman-teman cek lagi kalau emang ada reward. Beberapa customer dapat cashback ya saat udah tanda tangan berita acara serah terima. Nah, nanti sama tim yang ngebantu handover, teman-teman diminta tuh kayak KTP sama NPWP-nya. Kalau bisa nama penerima nanti cashback-nya itu nomor rekeningnya sama dengan nama customer yang tertera di developer ya. Contoh saya gitu kan, Mas Ruday, pemilik gitu. Terus mau tanda tangan berita acara serah terima dan menerima cashback mungkin sekitar 4 juta. Nah, itu teman-teman kasih nomor rekeningnya atas nama Mas Ruday juga. Nomor rekeningnya atas namanya sama dengan pemilik gitu ya. Biar nanti prosesnya juga cepat dan lancar ya. Di sini ada Crash Park. Udah mulai persiapan pengatapan juga ya. Crash Park ini tipe Black Slate. Ada beberapa unit juga yang masih ready kalau teman-teman berminat. Harga start 2M. Boleh kontak-kontak saya. Ini cakep banget rumahnya ya, nanti kalau teman-teman lihat jadinya pasti nggak nyesel, dan pasti serah terimanya lebih cepat karena unitnya sudah mau di pengatapan ya. Nah, bahas lagi tadi saat serah terima, teman-teman mau klaim reward cashback saat tanda tangan berita acara serah terima tuh begitu ya. Karena banyak juga customer yang ngeluh kok nggak cair-cair, itu mungkin ada perbedaan nama yang tertera dari pemilik unit dan juga pemilik nomor rekeningnya. Itu teman-teman. Dan nanti biasanya itu dipotong sama PPh ya. Di sini ada Citizen Park East tahap 5 plus ya, tipe X5. Jadi kemarin ada yang sempat nanyain juga, Mas, coba dong cek kondisinya seperti apa. Masih menghijau aja ya, belum mulai dibangun lagi untuk tahap 5 plusnya di Citizen Park East. Jadi mungkin teman-teman yang udah dapat undangan serah terima tahap 2 nih, boleh ketik-ketik di kolom komentar nih dapat undangannya di tanggal berapa aja. Kalau emang baru ngeh dari nonton video ini, coba teman-teman cek email yang terdaftar di developer ataupun nomor WhatsApp yang terdaftar ya. Karena biasanya teman-teman gak ngeh, dikiranya spam atau iklan-iklan gak jelas. Bisa cross check lagi sambil teman-teman pastiin juga bahwa email itu benar dari developer ya, resmi gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, boleh tanyakan langsung ke emailnya developer psas@lipoland.id ya teman-teman. Atau bisa ketik-ketik di kolom komentar, siapa tahu ada teman-teman lainnya yang bisa bantu jawab. Ataupun bisa join grup WhatsApp member kita, community kita di Tetangga Pak Serpong 1 maupun Tetangga Pak Serpong 2. Dan juga ada grup-grup klaster lainnya ya, dari tahap 1 sampai 7. Bisa saling sharing yang masih bingung tentang informasi terkait Pak Serpong, bisa di sana ya, kita saling sharing. Dan juga sebelum ending dari video ini, saya mau sedikit spill. Ternyata lahan ke arah Parkstream nih udah ada cutting area ya di sebelah sini teman-teman. Apakah akan dilanjutkan jalanannya di distrik Parkstream ini? Kita masih nunggu official statementnya dari developer. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal hingga habis. Bantu like, comment, subscribe-nya. Kalau teman-teman pengen dukung channel ini biar terus mengudara dan update ke teman-teman, silakan join membership atau berlangganan dengan 10.000 per bulan ya. Dadah, terima kasih.